Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin. Walhamdulillahirabbil alamin. Juzuk yang ke-18. Dalam juzuk ini kita akan menjumpai ada 3 surah Al-Quran. Yang pertama, surah Al-Mu'minun. Yang kedua, surah An-Nur. Dan yang ketiga, bahagian pertama dari surah Al-Furqan. Surah Al-Mu'minun, juzuk yang ke-18. Kita ada surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Kemudian surah An-Nur. Dan bahagian yang pertama dari surah Al-Furqan. Di dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang sifat orang-orang yang beriman. Di mana di dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan kepada kita bahwa syariat Allah adalah cahaya. Dalam surah An-Nur, kita akan membahas tentang syariat Allah adalah cahaya yang menerangi. Surah An-Nur. Di mana di dalam surah An-Nur nanti kita akan mempelajari tentang 2 perkara. Yang pertama, menjauhkan diri dari perbuatan yang keji. Menjauhkan diri dari perbuatan yang keji. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan adab dalam rumah dan dalam masyarakat. Adab di dalam rumah dan juga adab-adab di dalam masyarakat. Sementara dalam surah Al-Furqan, kita akan mempelajari tentang 2 perkara. Yang pertama tentang Al-Quran sebagai pedoman dan keimanan akan hari akhirat. Ini 3 surah di dalam juzuk yang ke-18 ini, surah Al-Mu'minun, surah An-Nur, surah Al-Furqan. Sebelum kita masuk ke dalam surah ini, ada beberapa perkara yang ingin saya sampaikan, khususnya nanti ketika kita membicarakan tentang perincian yang pengajaran-pengajaran dari surah An-Nur. Ada beberapa perkara yang berkaitan dengan surah ini. Yang pertama adalah
berkaitan dengan satu peristiwa dulu yang terjadi pada rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah perjalanan bermusafir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya akan membawa seorang istri untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan itu. Dan bertepatan dalam satu perjalanan ini, yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha dalam perjalanan ini menjadi pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita ketahui, dalam masyarakat Arab dahulu, ketika mereka membawa kaum perempuan di dalam perjalanan, maka mereka, kaum perempuan ini naik kendaraan yang khusus. Kaum perempuan, mereka naik kendaraan yang khusus. Selalunya, kaum perempuan jika mereka naik unta, kiralah ini unta, akan dibuatkan satu seperti tenda, rumah kecil di atas unta tersebut, yang di dalam bahasa Arab ianya dinamakan haudaj. Ianya dinamakan haudaj. Kemah kecil. Nampak whiteboard. Nampak. Okey, saya buat tempat lain. Ke tengah sikit. Okey. Ustaz tarik whiteboard ke tengah sikit, ada silau. Okey. Selalunya di atas unta, mereka akan buatkan seperti khemah ataupun tenda kecil untuk kaum perempuan. Dan orang yang ada di luar tidak boleh melihat apa yang ada di dalam. Seperempuan, kaum perempuan boleh rehat di dalam kendaraan ini tanpa mereka terganggu dengan orang-orang yang ada di luar. Dan dalam perjalanan ini, seperti inilah yang terjadi. Dalam satu tempat rehat, dalam perjalanan tersebut, Rasulullah SAW dan para sahabat berhenti. Kemudian mereka rehat. Dan kaum perempuan juga keluar untuk melakukan apa yang boleh mereka lakukan di sana. Minum, makan, kemudian lakukan apa keperluan mereka. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk bersedia untuk perjalanan balik pulang. Ini terjadi dalam perjalanan balik pulang Rasulullah SAW. Maka tanpa Rasulullah sedar, tanpa para sahabat sedar, Aisyah pada masa itu tengah pergi menjauh ke satu tempat. Sama ada, maaf, dia ingin buang hajat ataupun melakukan sesuatu, artinya Aisyah kemudian tertinggal. Aisyah radhiyallahu anha dalam perjalanan tersebut tertinggal karena orang yang membawakan unta, orang yang membawa unta Aisyah radhiyallahu anha tidak sadar bahwa Aisyah belum lagi masuk ke dalamnya. Sebab keadaan sama ada orang ataupun tiada orang di dalam khemah tersebut, di dalam haudaj tersebut, dia dinamakan haudaj. Kita biasa ada orang ataupun tiada. Sehingga ketika mereka sampai di Madinah, baru semua sadar bahwa Aisyah radhiyallahu anha tertinggal di stasiun terakhir mereka rehat. Kebetulan di sana ada seorang sahabat yang lambat, maka sahabat ini ketika dia melihat ada seorang perempuan tertinggal, maka dipersilahkan untuk naik onta dia, kemudian dihantar balik ke Madinah. Sahabat yang membawa Aisyah mengatakan, saya sedikit pun tak lihat siapa dia, tak tahu permulaannya siapa dia.
Maka sampai di Madinah, ada orang yang kenal dengan Aisyah. Dan tersebar berita dari mulut ke mulut sampai kepada orang-orang munafik. Ketika orang-orang munafik mendengar istri Rasulullah SAW berjalan dalam satu perjalanan bersama dengan seorang lelaki yang bukan ahli keluarga, yang bukan kaum kerabat, maka mereka terus membuat fitnah bahwa istri Rasulullah SAW telah berbuat curang. Istri Rasulullah SAW telah berzina dengan seorang lelaki. Berita ini disebarkan oleh orang-orang munafik. Sehingga karena ia adalah satu berita, dan kita semua tahu, dalam banyak masyarakat Islam, ketika kita mendengar satu berita, kita akan buat mudah. Kita akan sebarkan berita tersebut. Terlebih lagi, jika berita tersebut berkaitan dengan pemimpin ataupun ahli keluarga pemimpin. Ini berita yang berkaitan dengan keluarga Rasulullah SAW, keluarga seorang pemimpin umat. Maka mudah bagi banyak masyarakat Muslim untuk juga membantu menyebarkan berita tersebut. Meskipun terkadang mereka ketika menyebarkan, mereka tambahkan perkataan, boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Mereka sebarkan berita tersebut, kemudian memberikan komen, boleh jadi berita ini betul, boleh jadi tidak. Artinya membuat kemungkinan pada berita tersebut, tapi mereka tetap menyebarkan berita itu. Sehingga pada masyarakat Madinah telah tersebar satu berita yang menuduh istri Rasulullah SAW telah melakukan perzinahan dengan seorang sahabat. Padahal tak ada kesaksian apapun yang disaksikan oleh sesiapapun bahwa telah terjadi perbuatan itu. Yang ada hanyalah seorang sahabat melihat seorang perempuan di tengah padang pasir keseorangan, maka dia bantu hantar balik ke Madinah dan tersebarlah berita seperti yang tadi kita perincikan. Berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada ayah, kepada Aisyah, itu sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mereka tak tahu apa yang mereka boleh buat. Bukti tiada, saksi tiada. Apa yang mereka tak boleh buat, mereka tak tahu. Rasulullah SAW menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih kurang 1 bulan lamanya berita tersebut tersebar dan Jibril tidak turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 bulan Rasulullah dan ahli keluarga Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah dan Aisyah termakan oleh satu fitnah yang disebarkan oleh orang-orang munafik, yang fitnah tersebut sampai ada sebagian orang-orang beriman juga menyebarkan berita semacam itu. Banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang tidak terpengaruh dengan peristiwa tersebut. Mereka yakin itu hanyalah satu kedustaan. Sahabat Rasulullah SAW, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an misalnya, ketika dia tengah berbicara dengan istrinya bertanya kepada Abu Ayyub, berita yang orang sebar ini, bagaimana pandanganmu? Maka Abu Ayyub berkata kepada istrinya, adakah engkau mau sudi melakukan perbuatan seperti itu, perbuatan curang seperti itu? Kata istri kepada Abu Ayyub, mustahil saya melakukan perbuatan seperti itu. Maka Abu Ayyub kemudian mengatakan, istri Rasulullah SAW lebih mustahil melakukan perbuatan yang demikian. Maka, tapi berita sudah tersebar dan Rasulullah SAW masih menanti apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin lakukan terhadap peristiwa tersebut, apa yang Allah Subhanahu wa taala
ingin putuskan berkaitan dengan peristiwa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surah An-Nur, yang dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala bersihkan nama keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tuduhan orang-orang munafik. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua berkaitan nanti dengan banyak perkara yang akan kita jumpai di dalam surah An-Nur. Beberapa perkara ini berkaitan dengan hukum hakam yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ke atas orang yang berzina, dan hukum hakam yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ke atas orang yang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina. Sekali lagi, berkaitan dengan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkaitan dengan orang yang melakukan perbuatan zina, dan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi orang yang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina. Perbuatan zina adalah di antara perbuatan yang masuk dalam kumpulan dosa-dosa besar. Perbuatan ini adalah perbuatan yang disifatkan sebagai fahisyah, perbuatan yang keji. Perbuatan zina dan segala perkara yang berkaitan dengannya disifatkan di dalam Al-Quran sebagai fahisyah, sebagai perbuatan yang keji. Segala dosa yang berkaitan dengan hubungan seksual disifatkan di dalam Al-Quran sebagai fahisyah. Fahisyah. Perbuatan yang keji. Perbuatan zina dan segala perkara yang berkaitan dengan perbuatan zina di dalam Al-Quran dan dalam banyak hadis ianya disifatkan dengan fahisyah, perbuatan yang keji. Dua perkara yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan terhadap pelaku perzinahan, dan yang kedua, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ke atas orang yang menuduh orang lain melakukan perzinahan. Perlu kita ketahui di sini adalah antara perbezaan antara sabitnya satu perbuatan dengan pelaksanaan hukum ke atas perbuatan itu. Sekali lagi, kita mesti membedakan antara dua perkara. Sabitnya satu kesalahan, sabitnya satu perzinahan, bahwa seseorang ataupun dua orang telah melakukan perbuatan zina. Ini satu perkara yang berbeda dengan pelaksanaan, penegakan hukum ke atas orang yang melakukan perzinahan. Perzinahan adalah dosa yang dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang. Untuk mensabitkan zina, banyak caranya. Untuk mensabitkan perzinahan, banyak caranya. Artinya, jika dijumpai ada seorang perempuan yang tidak bersuami, kemudian ada anak, jika dijumpai keadaan tersebut, orang akan membuat tuduhan seperti itu, membuat tuduhan bahwa dia telah berzina. Mensabitkan perbuatan zina boleh dengan cara kemudian dia melakukan tes DNA, dibawa ke hospital dan dibuktikan bahwa Fulan bin Fulan ini adalah ayahnya. Dan antara perempuan tersebut dengan lelaki tadi tiada hubungan perkahwinan. Maka dengan kemajuan teknologi yang ada pada manusia sekarang, orang boleh dengan mudah mensabitkan bahwa ini adalah anak yang terlahir hasil perzinahan. Tetapi perkara tersebut bukan perkara yang dibincangkan di dalam isu agama. Perkara tersebut bukan yang dibincangkan dalam isu syariat. Kenapa tidak seperti itu? Apa yang mesti kita ketahui adalah apabila seorang lelaki dan perempuan melakukan perbuatan zina, mereka telah melakukan dosa besar. Tetapi dosa besar tersebut
bukan menjadi penghalang mereka untuk kembali bertaubat kepada Allah. Saya ulangi sekali lagi. Seorang lelaki dan perempuan melakukan perbuatan zina. Sudah dikatakan mereka melakukan perbuatan dosa besar. Tetapi perbuatan dosa yang telah mereka lakukan ini bukan menjadi penghalang untuk mereka kembali bertaubat kepada Allah. Dalam syariat, dalam agama, tidak ada tuntutan ke atas mereka, lelaki dan perempuan ini, untuk membuat pengakuan ke mahkamah bahwa kami telah berzina. Apa yang mesti mereka lakukan? Bertaubat kepada Allah. Apa yang mesti mereka lakukan? Kembali kepada Allah. Meminta ampun kepada Allah, menyesal, berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Banyak-banyak buat kebaikan. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin Allah Maha Pengampun. Sebab ada dosa yang lebih besar dari perzinahan, dan Allah tetap buka pintu ampunan. Orang yang menyekutukan Allah, orang yang melakukan perbuatan syirik, sudah kita yakini dosa dia jauh lebih besar dari perzinahan. Jauh lebih keji dibandingkan perzinahan. Tapi jika dia bertaubat kepada Allah, maka Allah mesti akan membuka pintu taubat. Lelaki dan perempuan tadi yang berzina, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi taubat yang dia istiharkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai kebaikannya lebih besar dibandingkan dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Taubat dari dosa boleh menghapus semua dosa yang telah dilakukan. Maka itu yang patut dia lakukan. Jika telah terjatuh dalam perbuatan yang dilarang dalam agama, seperti perzinahan misalnya, maka yang patut dia lakukan adalah menyesal, meminta ampun kepada Allah, bertaubat, berjanji kepada Allah untuk tidak melakukannya lagi. Dan sangat tidak digalakkan untuk dia datang ke mahkamah untuk buat pengaduan agar dia dijatuhi hukuman. Bukan satu perkara yang digalakkan dalam agama. Al-Imam Malik meriwayatkan satu hadis yang berbunyi, "Man irtakaba minkum syai'an min hadhil qadhurat falyastatir bisitrillah." Sesiapa yang di antara kamu terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang kotor ini, maka hendaklah dia berlindung dengan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kembali kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah. Dia tidak digalakkan untuk menyebarkan berita kepada sesiapapun, saya telah melakukan perbuatan ini dan saya sangat menyesal. Engkau menceritakan perkara tersebut kepada orang ramai, ia mengisyaratkan engkau tidak menyesal. Jika engkau menyesal, kau kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, dan Allah Maha Pengampun. Ini yang perlu. Maka apabila terjadi sesuatu case perzinahan dan salah satu dari pasangan ini dia membuat pengaduan, pengakuan bahwa saya telah melakukan perbuatan zina dengan orang itu. Mustahil zina dilakukan seorang diri. Maka siapa yang akan terkena hukuman dalam syariat? Dia buat pengakuan, dia telah membuka aibnya sendiri, maka dia seorang sahaja yang akan terkena hukuman. Meskipun semua orang tahu, mustahil seseorang melakukan perbuatan zina seorang diri. Tapi yang satu bertaubat kepada Allah, yang satu kembali kepada Allah tanpa perlu menceritakan perkara itu kepada sesiapapun. Ini berkaitan dengan pensabitan perzinahan. Zina dan sabitnya perzinahan itu adalah satu perkara yang berkaitan dengan orang yang berzina itu sendiri. Mereka bertaubat kepada Allah, maka sudah selesai tanggung jawab mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pula dengan pelaksanaan hukuman ke atas orang yang melakukan perzinahan? Pelaksanaan hukuman ke atas perzinahan, ke atas orang yang melakukan perzinahan, bukanlah
hukuman ke atas semua orang yang berzina. Sekali lagi, pelaksanaan hukuman ke atas perzinahan adalah bukan ke atas semua orang yang melakukan perzinahan, tetapi kepada yang pertama, orang yang melakukan perzinahan tanpa rasa malu disaksikan oleh orang ramai. Sekali lagi, orang yang tanpa malu melakukan perzinahan dan disaksikan oleh orang ramai. Maka jika keadaannya seperti itu, hukuman yang tegas mesti dijatuhkan ke atas mereka. Kemudian yang kedua, orang yang dari golongan pertama tadi, yang sudah oleh agama diperintahkan untuk tutup diri, kembali bertaubat kepada Allah, dia pula buat pengakuan, saya telah berzina. Maka hukuman pun akan dijatuhkan ke atas dia. Sekali lagi, hanya dua golongan ini yang mereka akan terkena hukuman yang berat ke atas orang yang melakukan perzinahan. Yang pertama, orang yang melakukan perzinahan dan disaksikan oleh banyak orang. Yang kedua, orang yang tidak ingin menutupi dirinya dengan pintu taubat Allah, tetapi dia buat cerita tentang perzinahan yang telah dia lakukan. Dua golongan ini yang akan menerima hukuman perzinahan. Jika dia adalah orang yang telah berkahwin dengan perkahwinan yang sah dan telah hidup, ada istri, ada suami, maka boleh sampai kepada hukuman mati. Jika dia adalah orang yang belum pernah berkahwin, maka dia akan disebat. Dia akan terkena hukuman sebat. Dua hukuman yang berat, yang satu hukuman mati dan yang satu hukuman sebat, dan dua hukuman ini hanya dijatuhkan ke atas dua golongan manusia tadi. Yang mana satu? Yang melakukan perzinahan dan disaksikan oleh orang ramai. Dan yang kedua, orang yang tidak menutup diri dia dengan pintu taubat Allah, tetapi membuka aib dirinya sendiri dengan cara membuat pengakuan bahwa dia telah berzina. Apa maksud tadi dikatakan perzinahan yang terkena hukuman tadi adalah orang yang melakukan perzinahan dan disaksikan orang ramai? Sebab untuk mensabitkan hukuman tersebut di dalam mahkamah syariat, di dalam mahkamah Islam, perlu ada 4 orang saksi yang menyaksikan perbuatan tersebut tanpa ada keraguan sedikit pun, yang mereka dengan sedar melihat dengan mata kepala mereka sendiri tanpa penghalang apapun, dan mereka melihatnya dalam satu tempoh masa yang bersamaan. Jika perkara ini sabit, maka orang akan disabitkan hukum hakam yang tadi kita sebutkan. Tapi tentunya ini tak akan terjadi dalam realiti yang orang melakukan perzinaan. Banyak orang melakukan perzinaan, tapi mereka bersembunyi dari pandangan orang lain. Maka jika mereka tidak membuat pengakuan, bagaimana mereka bertaubat? Jika mereka takut dengan balasan akhirat, segera bertaubat di dunia. Jika mereka tidak takut dengan Allah, maka tidak ada hukuman dunia apapun yang akan dijatuhkan kepada mereka. Bukan bermaksud apa yang mereka lakukan adalah sesuai dengan undang-undang. Bukan. Undang-undang Islam sudah nyata, Allah haramkan perzinahan. Tapi undang-undang yang berkaitan dengan menjatuhkan hukuman sebat tadi ke atas dirinya memerlukan 4 orang saksi. Artinya, bukan seseorang masuk ke dalam satu bilik. Sekali lagi, seseorang masuk ke dalam satu bilik. Kemudian dengan paksa membuka bilik tersebut dan mendapatkan lelaki dan perempuan tengah berzina, dia heret bawa ke mahkamah, kemudian di mahkamah akan dijatuhkan hukuman sebat. Tidak. Tidak akan dijatuhkan hukuman sebat. Meskipun semua orang di dunia mengikut kepada logik mereka, dah mesti mereka berzina.
mereka berzina adalah dosa besar yang tanggung jawab mereka kepada Allah untuk segera bertaubat. Dan Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya. Tapi untuk mensabitkan perkara tersebut di mahkamah agar dijatuhkan hukuman sebat 100 kali, maka memerlukan ada 4 orang saksi. Yang jika 4 orang saksi ini, mereka tidak menyaksikan perbuatannya secara live, langsung, maka tetap mahkamah tersebut tidak akan menjatuhkan hukuman. Boleh jadi dan memang pasti mereka telah berzina, tapi hukumannya kembali kepada mereka bagaimana keimanan mereka kepada Allah. Ingin bertaubat kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Jika tidak ingin bertaubat kepada Allah, tunggu balasan Allah di akhirat. Itu saja. Maka bagaimana jika seseorang ditangkap gambar orang yang tengah melakukan perzinahan? Sekali lagi, perkara tersebut memang jadi satu bukti sabit bahwa perbuatan itu telah dilakukan. Tetapi untuk mensabitkan hukuman tadi, yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana mensabitkan hukuman ke atas orang tadi. Tidak semua orang yang melakukan dosa akan terkena hukuman di dunia. Sebagian besar orang-orang yang melakukan dosa, jika mereka tidak bertaubat, maka hukuman mereka adalah di akhirat. Dan Islam bukan ingin setiap orang buat salah rotan, setiap orang buat salah dihukum mati. Tidak, bukan itu yang diinginkan dalam Islam. Islam menginginkan setiap orang yang melakukan kesalahan, dia sedar dan bertaubat kepada Allah. Melakukan kesilapan, bertaubat, sedar, kembali kepada Allah. Itu yang diinginkan. Bagaimana pula jika sampai perbuatan keji itu disaksikan 4 orang, disaksikan orang ramai, ini penyakit. Ini bukan satu dosa. Ini satu perkara yang sudah merusak tatanan dalam masyarakat. Perzinahan disaksikan orang ramai, 4 orang tengok melakukan perbuatan zina, maka ini adalah satu kesalahan besar yang patut orang tadi dihukum mati karena melakukan perbuatan itu di dalam syariat Islam. Artinya, jika 4 orang datang ke mahkamah untuk membuat kesaksian, yang satu mengatakan, saya melihat dengan mata kepala saya, fulan dengan fulan di sini pada pukul sekian telah melakukan perbuatan zina. Melakukan perbuatan zina, terjadi perbuatannya itu. Bukan setakat 2 orang lelaki dan perempuan berada di atas satu katil bersamaan. Yang satu membuat kesaksian. Yang kedua membuat kesaksian yang sama. Yang ketiga juga membuat kesaksian yang sama. Tapi jika yang 4 mengatakan, saya menyaksikan bahwa lelaki dan perempuan itu berada di dalam bilik yang sama, katil yang sama dalam keadaan tidak berpakaian. Saya tidak melihat mereka berzina, tapi saya menyaksikan, saya tengok mereka tanpa berpakaian berada di dalam satu katil. Maka ini dikira sebagai 3 orang buat kesaksian dan 1 tidak. Tidak cukup untuk mensabitkan hukuman tadi. Bukan tidak cukup menyatakan bahwa mereka telah berzina. Zina jadi dosa mereka, yang mereka mesti tanggung dosanya. Jika tidak bertaubat di dunia, jika Allah tidak ampuni, maka bersedia untuk mendapatkan balasannya di akhirat. Itu nanti beberapa pesan-pesan yang akan kita jumpai di dalam surah An-Nur, tapi perlu ada muqaddimah yang panjang seperti ini agar kita memahami perbedaan antara perbuatan zina dengan bagaimana menjatuhkan hukuman yang Allah tetapkan dalam Al-Quran ke atas pelaku perbuatan zina. Perkara kedua, selain perzinaan adalah membuat tuduhan ke atas orang lain bahwa orang lain telah melakukan perbuatan zina. Sekali lagi, orang yang menyaksikan kemungkaran,
orang yang menyaksikan kemungkaran. Apa yang patut dia lakukan adalah dia halang kemungkaran itu. Dia berikan nasihat kepada orang itu. Jika seseorang memang betul menyaksikan perbuatan zina, kenapa dia menyaksikan perbuatan zina? Kenapa dia tidak berikan nasihat? Kenapa dia tidak halang perbuatan itu? Maka jika ada orang datang ke mahkamah membuat satu laporan bahwa saya telah menyaksikan bahwa fulan dan fulan dia berzina, maka yang dikira salah dalam syariat agama Islam adalah orang ini yang menyebarkan berita tersebut. Kenapa engkau menyebarkan satu berita padahal engkau mampu untuk menghalangnya? Kenapa engkau sebarkan berita? Kenapa engkau sebarkan berita tersebut padahal engkau mampu untuk menghalangnya? Maka meskipun orang ini adalah orang yang jujur, dia tidak berdusta, dan dia betul melihat perbuatan zina tersebut dengan mata kepala dia, tanpa sedikit pun ada keraguan, maka dia tidak boleh menyebarkan berita tersebut atau membawa berita tersebut ke mahkamah agar orang yang berzina tadi dijatuhkan hukuman. Dia boleh mungkin menasihati mereka atau panggil emak bapak mereka untuk memberikan nasihat atau memarahi mereka, tetapi perkara tersebut jika dibawa ke mahkamah, maka orang yang membuat laporan ini yang akan terkena hukuman yang dinamakan sebagai al-qadhaf. Al-qadhaf. Qadhaf. Apa maksud qadhaf? Menuduh orang berbuat zina. Padahal boleh jadi memang betul dia berzina, bukan menuduh. Maka perkataan qadhaf ini ianya bermaksud menyebarkan berita tentang perzinahan atau melaporkan ke mahkamah peristiwa perbuatan perzinahan tanpa cukup 4 orang saksi. Semua ini dinamakan qadhaf. Sama ada dalam realitinya perzinaan tersebut benar terjadi atau tidak terjadi. Karena terjadi ataupun tidak perbuatan itu, ia adalah dosa pribadi. Dosa pribadi. Apa maksud dosa pribadi? Dosa yang mereka buat, yang mereka dituntut untuk bertaubat kepada Allah. Tapi jika ia sudah menjadi perkara yang terbuka, melakukan perbuatan zina di tengah lapang, yang banyak orang selalu melintas di tempat itu, maka itu bukan dosa pribadi, itu sudah penyakit masyarakat yang wajib untuk diberantas, yang wajib untuk dihilangkan, yang wajib dijatuhkan ke atas mereka hukuman berat seperti yang tadi kita sebutkan. Maka dalam Islam, ia tiada hukuman ke atas perzinahan yang dijatuhkan dengan sebab kita masuk ke rumah orang, kemudian melihat 2 orang, lelaki dan perempuan, tengah berada di dalam bilik dan mereka bukan suami istri. Hukuman zina tidak akan dijatuhkan ke atas mereka. Sebab ketika mereka tengah membuka pintu, ketika mereka tengah memukul untuk menghancurkan pintu, mereka sudah tidak lagi tengah melakukan perbuatan perzinahan, meskipun mesti masih berada di dalam tempat tersebut dalam keadaan boleh jadi setengah berpakaian ataupun tanpa pakaian. Maka tidak dapat disabitkan hukuman zina tadi ke atas mereka di dunia. Di akhirat bagaimana? Allah ingin memberikan ampunan kepada mereka karena kebaikan dan taubat yang mereka lakukan. Allah Maha Pengampun. Jika Allah Subhanahu wa taala timpakan azab di akhirat ke atas mereka, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kita akan masuk ke dalam 3 surah ini, surah Al-Mu'minun, surah An-Nur, dan bahagian pertama dari surah Al-Furqan dalam juzuk yang ke-18 ini.
Yang pertama surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Yang pertama adalah sifat orang-orang yang beriman. Mulai dari ayat 1 hingga ayat 62. Ayat 1 hingga ayat 62, Allah Subhanahu wa taala di sini berbicara tentang sifat orang-orang yang beriman. Sifat orang-orang yang beriman. Di mana Allah Subhanahu wa taala mulakan surah ini dengan firman-Nya, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh orang-orang yang beriman telah berjaya. Okay? Orang-orang yang beriman, tidak ada perkataan gagal bagi orang yang beriman. Sebab Allah sudah sifatkan dalam surah ini, qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang yang beriman telah berjaya. Perkataan aflaha ini dalam bentuk lain adalah satu perkataan yang sering kita dengar, sering kita ucapkan dalam azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Al-falah, kejayaan. Kejayaan yang sentiasa kita dipanggil untuk menyautnya adalah kejayaan milik umat Islam. Qad aflaha al-mu'minun. Tapi bagaimana pula kejayaan boleh dicapai oleh orang-orang yang beriman? Kejayaan dunia dan kejayaan akhirat, Allah sebutkan sifat-sifatnya di dalam ayat-ayat ini. Selain dari sifatnya, tentunya Allah akan sebutkan banyak pengajaran-pengajaran yang lain. Di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan ini menjadi satu perkara yang paling utama. Ayat yang kedua. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu mereka orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Maksudnya, jika beriman mesti dia akan salat. Jika beriman dia mesti akan salat. Tidak ada dalam kamus orang yang beriman, saya tak sholat, tapi keimanan saya kuat. Dia tak sholat, tapi dia baik. Baik akan dibalas di dunia. Tapi apa kebaikan yang boleh dikatakan baik jika meninggalkan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Kekhusyuan boleh kita fahami dengan dua maksud. Maksud yang pertama adalah tunduk kepada Allah di dalam salatnya. Dan ini boleh dirasakan dan dilakukan oleh sesiapapun yang salat. Terkadang dia salat dalam keadaan dia tidak paham apa yang dia baca, tapi yang dia rasakan adalah ketundukan kepada Allah. Dia malu kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia sayang kepada Allah, dia cinta kepada Allah, dia tunduk kepada Allah. Maka meskipun ayat yang tengah dibicarakan, ayat yang tidak ada kaitannya dengan surga, dengan neraka, ayat yang dibicarakan misalnya tentang hukum hakam jual beli, tapi tetap dia menangis sebab ketundukan dan rasa takut dia kepada Allah. Ini makna khusyuk yang pertama. Adapun makna khusyuk yang kedua adalah dia asyik dengan apa yang dia baca. Maksudnya dia fokus memahami setiap perkataan, setiap ayat-ayat yang diucapkan. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, Allah paling besar, Allah lah yang terbesar. Maka dia akan rasakan semua yang ada di alam semesta ini kecil. Dia akan rasakan bahwa mencari nafkah, harta benda yang selama ini saya kira besar, tapi ketika saya tengah salat, yang besar adalah Allah. Allahu Akbar. Ketika dia mulai membaca doa iftitah, wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal ard. Aku arahkan pandanganku, diriku kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi.
maka dia mulai fokuskan pikiran dia, hati dia kepada Allah. Maka Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah mengkaji doa iftitah ini, dan dia mengatakan, sesiapa yang membaca doa ini di dalam iftitah salat, tetapi hati dia berpikiran tentang perkara-perkara yang lain, maka dia telah memulakan salatnya dengan kedustaan. Sebab mulut dia mengucapkan, aku arahkan diriku hanya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi yang ada dalam pikiran dia, buka puasa nanti apa yang sedap makan nih? Nak beli kue ini ke, nak beli roti john ke, martabak telur, martabak ayam ke, daging. Jika itu yang ada dalam pikiran dia ketika mengucapkan wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ard, maka betul dia tidak khusyuk, dan betul pula yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, dia telah memulakan salatnya dengan satu penipuan, dengan satu kedustaan. Dua makna kekhusyuan. Yang pertama, takut dan tunduk kepada Allah. Meskipun dia tak rasa, meskipun dia terkadang tidak faham dengan apa yang dia baca, tetapi dalam hatinya ada rasa takut, ada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, berusaha untuk memahami apa yang dia ucapkan, apa yang dibaca di dalam sholatnya. Itu diantara sifat-sifat orang beriman, dan yang paling penting adalah itu. Tema yang kedua dalam surah Al-Mu'minun, mulai dari ayat 63, selepas berbicara tentang orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang keingkaran sebagian manusia. Ayat 63 sehingga ayat 89. Ayat 63 sehingga ayat 69. Ya. Dan di sini dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu peringatan kepada golongan elit di dalam satu masyarakat, golongan ternama VIP dalam masyarakat, bahwa mereka adalah golongan yang menjadi contoh bagi banyak orang. Jika kita adalah orang yang dikenal, kita adalah tokoh dalam satu masyarakat, kita banyak follower misalnya, maka perhatikan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak berbicara tentang golongan ini yang dalam bahasa Al-Quran dinamakan sebagai mutrafihim. Golongan-golongan elit, golongan-golongan bangsawan, golongan-golongan yang terkemuka, ternama di kalangan mereka. Ayat yang ke-64, ayat 64, ayat 64 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatta idza akhadna mutrafihim bil azab idza hum yaj'arun. Dan ketika kami timpakan kepada para pemimpin mereka, para VIP mereka, Allah timpakan kepada mereka azab di akhirat nanti, idza hum yaj'arun, maka mulai mereka berteriak meminta tolong. Meminta tolong kepada siapa? Dulu masa di dunia, memang orang-orang inilah yang banyak memberikan bantuan, yang banyak memberikan motivasi semangat kita untuk kejar dunia. Tapi ketika mereka tidak memberikan contoh yang baik dalam agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan timpakan azab ke atas mereka sebab dosa yang mereka lakukan, dan juga disebabkan mereka menjadi contoh bagi orang lain dalam melakukan dosa. Jika kita buat dosa sembunyi-sembunyi, tak ada sesiapapun orang yang tahu kita telah melakukan dosa.
Tapi ketika kita melakukan dosa di hadapan orang lain, dan kita pun banyak follower, orang yang mengikuti kita. Kita buat benda ini, orang ramai ikut. Kita buat benda itu, orang ramai ikut. Kita buat cabaran ini, orang buat. Kita buat cabaran itu, orang lain ikut. Jika kita berada dalam keadaan seperti itu, maka kita kena tahu. Apabila kita mengajarkan kebaikan, kita dapat kebaikan atas apa yang kita buat, dan kita dapat kebaikan ke atas orang-orang yang juga mengikuti kebaikan yang kita contohkan. Juga sebaliknya, jika kita buat dosa, orang lain ikut dosa yang kita lakukan, maka kita dapat dosa ke atas dosa pribadi yang kita lakukan, dan kita dapat dosa atas kesan-kesan yang kita tinggalkan kepada orang lain. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami di akhirat nanti akan hidupkan yang mati. Dan kami tulis amal perbuatan yang mereka lakukan dan kesan-kesannya kepada orang lain. Maka berhati-hati ketika kita buat dosa dan kita sebarkan dosa tersebut kepada orang ramai. Orang ramai mengikuti dosa yang kita lakukan tanpa sadar. Tabungan dosa kita banyak meskipun kita buat sekali. Sebab dari apa yang dilakukan oleh orang lain mulai mengikuti dan menyebarkan. Ikut dan menyebarkan, ikut dan menyebarkan. Maka Rasulullah pernah mengatakan, setiap kali terjadi case pembunuhan, maka anak Adam yang pertama kali dulu membunuh, dia dapat bahagian dari dosa. Sebab dia yang mengajarkan kepada umat manusia bagaimana membunuh. Bagaimana menjadi contoh untuk membunuh. Ini keingkaran sebahagian manusia. Yang ketiga, yang ketiga adalah penutup dari surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti biasa menyebutkan tentang pemantapan keimanan. Di mana di akhir surah Al-Mu'minun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang kematian dan akhirat. Mulai dari ayat 90 sehingga akhir surah 118. Mulai dari ayat 90 sehingga akhir surah ayat 118. Maaf, ayat 90 itu. Di antara perkara yang penting untuk kita tengok di dalam bahagian ini misalnya, kita boleh buka ayat 99 dengan ayat yang 100. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sehingga ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka. Saat kematian itu datang, dia akan mengatakan, rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku hidup. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Saya ingin melakukan perbuatan baik yang dulu tak sempat saya buat. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak akan kembali. Dan itu hanyalah ucapan yang dia perkatakan. Jika dia diberikan kesempatan untuk balik ke dunia, hidup lagi, dia tidak akan buat kebaikan yang dia janjikan itu. Maka ini satu pengajaran bagi kita. Apabila kita pergi ziarah kubur, maka kita akan tahu bahwa di antara penghuni-penghuni kubur itu akan ramai orang yang memiliki harapan seperti ini, agar dikembalikan untuk hidup ke dunia. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dulu tak sempat mereka lakukan. Dulu tak sholat, ingin balik agar boleh sholat. Dulu tak bayar zakat, ingin balik agar boleh bayar zakat. Dulu tidak puasa, ingin balik agar puasa. Maka di antara kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua sekarang adalah Allah beritahu kepada kita sebelum perkara itu terjadi. Maka apa yang dulu mereka sesali untuk
lakukan, ingin mereka lakukan, Allah berikan kesempatan kita untuk melakukannya. Jangan tinggalkan sholat. Puasa Ramadan ini sempurnakan. Jika ada kewajiban untuk zakat, segera tunaikan zakat. Apa yang Allah perintahkan, tunaikan. Jangan sampai nasib kita sama seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam ayat-ayat ini. Ini akhir dari surah Al-Mu'minun. Surah yang kedua adalah surah An-Nur. Surah An-Nur. Yang tadi temanya adalah berkaitan dengan syariat adalah cahaya. Surah An-Nur. Surah An-Nur, syariat adalah cahaya. Yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang keji. Perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan perzinahan. Dalam surah ini kita ada 3 pengajaran yang akan kita tulis. Maaf, ada 2 pengajaran. Sekejap, ada 2 pengajaran dalam surah ini. Ada 2 pengajaran yang ingin kita tulis. Yang pertama, yang tadi kita sampaikan, berkaitan dengan menjauhi perbuatan-perbuatan yang keji. Menjauhkan diri, keluarga, dan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang keji. Mulai dari ayat 1 sehingga ayat 26. Di mana di sini yang tadi kita telah sedikit perincikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang perzinahan. Mulai dari ayat yang kedua, Allah sebutkan tentang perzinahan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina, lelaki yang berzina, maka sebatlah masing-masing di antara mereka 100 sebatan. Wala ta'khudhum bihima wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan kasih sayang kamu kepada mereka membuat kamu meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah ini. In kuntum tu'minuna billah, jika kamu semua beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan hendaklah hukuman ini ditegakkan dan disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Ini sudah kita pahami tadi, bahwa perzinahan adalah dosa besar. Sesiapa yang berzina, maka dia telah melakukan dosa besar. Dia wajib segera bertaubat kepada Allah. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan hukuman sebat ini misalnya, ianya hanya boleh dijatuhkan ke atas 2 golongan manusia. Yang pertama, orang yang melakukan perzinahan di tempat yang disaksikan orang ramai. Yang kedua, orang yang tidak ingin bertaubat sahaja kepada Allah, tapi menceritakan perbuatan zina itu kepada orang lain. Dia sengaja buat laporan ke mahkamah untuk dijatuhkan hukuman tersebut. Perkara ini kita sebutkan ianya tidak digalakkan, tapi jika sudah terjadi pengakuan, maka hukuman tersebut wajib dilaksanakan ke atas orang tadi. Dan ini pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah berzina. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjauh dari orang itu, berpura-pura tidak mendengar. Dia datang lagi kepada Rasulullah dan membuat pengakuan itu. Maka Rasulullah mengatakan, mungkin ini orang gila, tolong halau dia. Maka lelaki itu bersumpah, ya Rasulullah, saya tidak gila, saya betul telah melakukan
perzinahan, barulah di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk dijatuhkan hukuman ke atas orang itu. Rasulullah sudah sering menjelaskan siapa yang buat dosa kepada Allah, segeralah kembali kepada Allah, jangan ceritakan kepada siapapun. Sekali lagi, menceritakan dosa adalah perkara yang dilarang dalam agama. Jika kita bertaubat kepada Allah, tak perlu datang kepada sesiapapun, Ustadz, dulu saya masa muda saya sering minum, dulu masa muda saya suka berzina, dulu masa muda saya suka berjudi, dulu saya... Awak buat dosa, sudah bertaubat kepada Allah, dan malaikat boleh jadi sudah tutup. Dosa-dosa tersebut boleh jadi sudah dipadam. Sekarang cerita balik. Maka boleh jadi malaikat akan tulis balik. Dia mengaku telah berzina, dia mengaku telah berjudi, dia mengaku telah buat ini, telah buat itu. Apapun dosa yang kita telah lakukan dahulu, jika ia tidak berkaitan dengan hak orang lain, tak perlu kita kongsikan, kita ceritakan, meskipun hanya untuk membuat satu konten bahwa saya telah bertaubat. Sekarang saya jadi muslim yang baik, dulu saya tak baik. Tak perlu lagi diceritakan apa yang menjadi masa lalu, melainkan ada pengajaran yang ingin kita sampaikan, melainkan ada hukum hakam yang ingin kita tanyakan. Dulu saya pernah ambil barang milik orang, tapi saya sudah tak tahu lagi orangnya di mana. Apa yang mesti saya lakukan dengan barang ini? Itu berkaitan dengan hukum hakam. Dia patut tanya hanya kepada satu orang yang dia rasa boleh memberikan jawaban, bukan disebarkan di dalam media sosial. Saya dulu buat dosa ini, sekarang saya tak buat lagi. Saya dulu dosa. Menceritakan dosa bukan perkara yang patut untuk kita banggakan. Kalau ianya berkaitan dengan bukan dosa, dulu saya susah, kemudian sekarang saya berjaya sebab saya melakukan strategik ini, itu bukan dosa. Silahkan dikongsikan agar orang lain boleh mendapatkan kejayaan. Ini perkara yang pertama di dalam ayat ini, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang keji. Kalau kita boleh perincikan perbuatan keji yang disebutkan di sini adalah yang pertama, berzina. Kemudian yang kedua, menyebarkan berita tentang perzinahan. Menyebarkan berita tentang perzinahan. Menyebarkan atau menuduh sama. Saya tak tuduh, saya sebar saja, sama. Menyebarkan atau menuduh. Contoh yang kedua ini, anak jiran tuh udah kawin ke belum? Belum lah, tapi nampak macam mengandung. Tak tahulah tuh. Disebarkan berita macam itu, ini masuk dalam dosa yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Kita buat-buat tak tahu tapi sebarkan berita seperti itu adalah satu dosa besar. Itu adalah satu dosa besar, menyebarkan berita tentang perzinahan. Kemudian yang masuk dalam ini juga adalah menuduh istri berzina. Menuduh istri berzina. Menuduh anak yang dalam kandungan ini bukan anak saya. Menuduh. Jika ianya berkaitan dengan suami istri, maka selesaikanlah urusan tersebut. Jika engkau sudah tidak ingin lagi bersama dengan perempuan itu, maka tak perlu buat tuduhan apapun, sudah berpisah saja. Sudah berpisah saja. Saya sudah tidak ada kepercayaan dengan istri, maka sudah tak dapat disatukan lagi, sudah berpisah saja, tak perlu buat isu dia telah berzina, dia telah buat curang, dia buat ini, buat itu. Betul ataupun tidak, engkau sudah tidak selesai dengan istri, tak perlu buat berita apapun. Jika
status dia masih istri dan ingin diceraikan, maka pergi mahkamah dan selesaikan dengan baik, tak perlu buat tuduhan apapun. Ini pengajaran yang ketiga dari poin yang pertama di surah An-Nur. Kemudian dosa besar, perkara keji yang keempat yang disebutkan di sini adalah menyebarkan berita tentang perzinahan, menulis. Oke, 3 ini saja sudah cukup untuk kita ambil pengajaran, di mana ayat ayat yang boleh memberikan kepada kita penegasan terhadap apa yang kita pelajari di sini adalah ayat 19. Kita buka ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Sesungguhnya orang-orang yang suka berita tentang perbuatan keji tersebar di kalangan orang-orang yang beriman, Allah akan azab dia di dunia dan di akhirat. Apa orang-orang yang suka buat berita keji tentang tentang perkara ini? Sesiapa, kalau dalam keadaan kita sekarang, contohnya adalah sesiapa yang menyebarkan kongsi berita bahwa fulan dan fulan telah mengandungi anak di luar pernikahan, meskipun perkara tersebut betul terjadi dan mereka mengakuinya, kita yang menyebarkan. Berarti kita disifatkan sebagai orang yang suka benda tersebut tersebar beritanya di kalangan orang-orang yang beriman. Orang yang suka tular perkara-perkara seperti ini yang berkaitan dengan perbuatan keji, berkaitan dengan perbuatan zina, berkaitan dengan homoseksual, berkaitan dengan perbuatan yang songsang, semua itu, maka ini disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan orang-orang yang suka berita-berita keji dan perbuatan keji tersebar di kalangan orang-orang yang beriman. Kemudian perkara yang kelima, ini saya padam untuk kita tulis pengajaran yang kelima. Pengajaran yang kelima dari juzuk yang ke-18 atau yang kedua dari surah An-Nur adalah tentang adab dalam rumah dan masyarakat. Ayat 27 sehingga ayat 64. Ayat 27 sehingga ayat 64. Adab dalam rumah dan adab dalam masyarakat. Maksud dari adab ini adalah adab yang jika kita ikuti, ia boleh menghalang kita dari perbuatan zina. Adab yang jika kita ikuti, maka ia boleh menjauhkan diri kita, ahli keluarga kita dari perbuatan zina. Apa adab-adab ini? Adab yang pertama, kita boleh bercontoh misalnya berkaitan dengan adab untuk meminta izin. Sederhana adabnya, dan ini kita selalu diajarkan sebelum masuk ke rumah orang, ketuk, ucapkan salam, minta izin, boleh masuk ataupun tidak. Ini adab yang kita dididik dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam keluarga kita sebagai seorang Muslim. Maka jika kita sudah terbiasa dengan adab meminta izin sebelum melakukan sesuatu, akankah seseorang tanpa meminta izin kepada emak bapak membuat hamil anak seseorang? Maka itu tak akan terjadi jika manusia sudah terdidik untuk sentiasa meminta izin. Maka dia akan tahu dalam perkara yang ringan saja dia perlu meminta izin. Untuk masuk ke dalam rumah seseorang,
perlu meminta izin, terlebih lagi bawa lari anak orang, dia tahu bahwa perkara tersebut adalah perkara yang sangat jauh dari nilai-nilai agama. Ini perkara yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan adab adalah menjaga pandangan. Yang meminta izin tadi boleh kita jumpai di dalam ayat yang ke-27. Menjaga pandangan ini boleh kita jumpai di dalam ayat 29, ayat 30 dan 31. Kemudian adab selanjutnya adalah mempermudah pernikahan. Ini boleh kita jumpai pada ayat 32. Apa maksud mempermudah pernikahan? Janganlah buat syarat-syarat yang berat. Anak muda, mereka baru tengah mencari kehidupan. Baru boleh bekerja sedikit, tak banyak lagi pengalaman, duit tak lagi banyak. Jika kita mensyaratkan syarat-syarat yang berat untuk seseorang memulakan rumah tangga, maka terkadang mereka jadi jatuh pada perkara yang haram sebab mereka rasa yang halal susah. Jika kita mudahkan yang halal, maka akan banyak orang-orang yang memilih untuk melakukan perkara yang halal, jauhkan perkara yang haram. Dan ini satu kefahaman yang mesti difahami oleh masyarakat. Jika pemuda itu saja yang faham, maka susah juga, mak bapaknya pun mesti faham. Maka surah An-Nur ini di antara surah yang diwasiatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk dipelajari. Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia galakkan umat Islam untuk mempelajari 3 surah Al-Quran. Surah An-Nisa, surah Al-Ahzab, dengan surah An-Nur. 3 ayat yang boleh menjadi perkara yang menjadi pemantap masyarakat Islam. Di sini kita tahu. Kemudian adab yang keempat, boleh kita jumpai. Misalnya, adab yang keempat, yang keempat ini, dia sama meminta izin juga, tapi dia berkaitan dengan adab di dalam rumah, menghormati privasi orang lain, menghormati hak-hak orang lain, perkara-perkara yang tidak ingin mereka perlihatkan kepada orang lain. Ini boleh kita jumpai pada ayat 58. Kemudian di antara adabnya juga, pada poin yang menjaga pandangan tadi, sebenarnya ada juga pengajaran yang berkaitan dengan memakai pakaian yang menutup aurat. Menjaga pandangan dan memakai pakaian yang menutup aurat. Menjaga pandangan dan memakai pakaian yang menutup aurat, hukum hakam ini ada pada lelaki dan ada pada perempuan. Kewajiban untuk menundukkan pandangan, tidak melihat kepada perkara-perkara yang haram, dan memelihara pakaian dengan pakaian yang menutup aurat adalah perintah ke atas kaum lelaki dan perintah ke atas kaum perempuan. Di mana syarat dalam pakaian yang dikira
baik dalam menutup aurat adalah yang pertama, sempurna menutupi apa yang wajib ditutup. Kemudian yang kedua, tidak transparan, artinya tidak transparan, tidak melihat, tidak mensifatkan warna kulit yang di sebalik apa yang tertutup kain itu misalnya. Yang ketiga, tidak ketat. Jika menutup semua tetapi ketat, dia juga dilarang. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Kadang orang fokus perkara ini kepada kaum perempuan saja, kaum lelaki pun sama. Larangan tersebut ada pada kaum perempuan dan juga untuk kaum lelaki. Dan tidak menyerupai, yang lelaki tidak menyerupai pakaian khusus kaum perempuan, dan kaum perempuan tidak menyerupai pakaian yang khusus digunakan bagi kaum lelaki. Itu diantara adab-adab yang kita boleh pelajari dalam perkara ini. Dan terakhir adalah surah Al-Furqan, di mana di dalam surah ini kita ada dua pengajaran, kita akan tulis di bawah sini. Saya akan tutup ini, saya akan padam, dan kita tulis pengajaran dari surah Al-Furqan. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai Al-Furqan dan pemberi peringatan. Mulai dari ayat 1 hingga ayat 9. Perkataan Al-Furqan ianya bermaksud pembeza antara yang benar dengan yang salah. Maka untuk kita membezakan antara yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang salah, maka mintalah panduan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan yang terakhir dalam surah Al-Furqan, pengajarannya mulai dari ayat yang ke-10 adalah berkaitan keingkaran kepada akhirat. Dan balasannya. Ayat 10 sehingga akhir juzuk yang ke-18 ini yaitu ayat yang ke-20. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Di sini misalnya kita boleh tengok berkaitan dengan keingkaran ayat yang ke-11. Bal kazzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira. Bahkan mereka mendustakan hari kehancuran, dan kami telah sediakan bagi sesiapa orang yang mengingkari hari kehancuran dengan azab neraka yang sangat pedih. Beriman kepada akhirat, beriman kepada hari kehancuran, hari kebangkitan adalah di antara perkara asas dalam keimanan. Ia adalah bagian dari keimanan kita kepada perkara yang gaib. Perkara yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita yang kita tidak lagi melihatnya. Segala perkara yang gaib, kita hanya boleh beriman jika Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkara itu. Maka pada hakikatnya, beriman kepada yang gaib adalah bahagian dari keimanan kita kepada Allah. Allah sampaikan dalam Al-Quran tentang syurga. Kita semua tak pernah melihat syurga. Jika kita percaya akan kewujudan syurga, berarti kita percaya kepada berita yang Allah sampaikan. Berarti kita mengatakan Allah tidak berdusta. Allah berbicara tentang hari kehancuran. Allah berbicara tentang hari kebangkitan. Jika kita tidak percaya, maka kita telah menganggap Allah sebagai pendusta. Dan itu adalah satu perkara yang besar. Maka balasan ini terhadap orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang mendustakan perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini kita perlu bezakan antara orang yang mendustakan dengan orang yang belum tahu. Orang yang mendustakan dengan orang yang belum tahu. Kita sampaikan sesuatu kepada seseorang.
Dan sesuatu yang kita sampaikan itu berkaitan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita sampaikan misalnya, malaikat yang menjaga neraka bernama Malik. Kita sampaikan seperti itu. Kemudian dia yang tak tahu mengatakan, Malik, bukankah Malik nih nama orang? Dia ada ulama dulu Imam Malik, iya ke dia nama malaikat. Dia mendustakan perkara tersebut karena dia belum tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, orang-orang penghuni neraka berkata kepada malaikat yang menjaga pintu surga, "Ya Malikul yaqdi alaina rabbuk." Wahai Malik, itu penjaga neraka. Penghuni neraka berkata kepada penjaga neraka, "Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Wahai Malik, biarlah Tuhanmu menghabiskan hidup kami. Kami sudah tidak kuat untuk berada di dalam neraka. Maka orang yang tidak lagi tahu tentang perincian-perincian yang di akhirat tidak dinamakan orang yang mendustakan. Tapi yang mendustakan adalah orang yang sudah disampaikan kepada dia ayat-ayat Allah. Dan dia tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini adalah juzuk yang ke-18 surah Al-Mu'minun, surah An-Nur, dan bahagian pertama dari surah Al-Furqan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Saya kembalikan kepada MC kita, si Izwan, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Ustaz. InsyaAllah, jika ada persoalan boleh kita ajukan kepada Ustaz. Boleh sama ada nak tulis di chat ataupun nak direct kepada Ustaz, boleh unmute-kan mic. Ustaz, sikit soalan. Jika seseorang tu melakukan kesalahan dan telah pun mendapat hukuman di dunia, contoh seperti sebat, bagaimana dengan, adakah dia terlepas dengan hukuman di akhirat? Okey. Hukuman syariat yang ditimpakan ke atas seseorang di dunia, dia akan menghapuskan hukuman dia di akhirat. Allah tidak akan memberikan hukuman dua ke atas seseorang di dunia dan di akhirat, kecuali orang yang kafir, orang yang tidak beriman. Jika orang yang kafir di dunia dan di akhirat akan ditimpakan. Tapi orang yang beriman, jika di dunia sudah Allah kenakan dia, maka di akhirat Allah tidak akan kenakan dia lagi ke atas dosa yang sama. Baik, Ustaz. Jelas. Ada soalan? Silakan. Haji Yusnan ada nak tanya tu. Silakan Haji Yusnan. Haji Yusnan, silakan. Ustaz, ada soalan baru masuk. Apakah amalan penghuni syurga Firdaus semasa di dunia, Ustaz? Amalan penghuni syurga Firdaus semasa di dunia, boleh kita tengok di dalam surah Al-Mu'minun tadi. Kalau kita perincikan surah Al-Mu'minun, kita akan tahu siapa penghuni surga Firdaus. Semua orang-orang yang disebutkan sifatnya di dalam surah Al-Mu'minun, mulai dari ayat pertama sehingga ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala sifatkan mereka alladzina yarisunal firdaus. Merekalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Maka bagi yang bersoal, jawabannya sudah Allah berikan di dalam ayat-ayat pertama surah Al-Mu'minun. Ya, baik. Soalan daripada Haji Yusnan. Payung emas ada dalam hadis ke Ustaz? Payung emas memang ada ke dalam hadis. Haji Yusnan tanya soalan. Ada tapi dalam hadis-hadis yang palsu, bukan hadis yang sahih. Ya. Tapi kita semua faham. Yang kita ketahui adalah orang-orang yang beriman, Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman dan ahli keluarga mereka juga beriman, maka Allah akan himpunkan mereka di surga. Orang yang beriman akan Allah himpunkan bersama dengan ahli keluarga mereka di surga. Maka jika sudah masuk surga, ingin mendapatkan payung emas ke payung intan berlian, sudah menjadi hak penghuni surga untuk meminta apa sahaja, tapi tiada mana hadis yang menjelaskan tentang perkara itu. Baik Ustaz.
Tak ada soalan ya? Sudah tak ada soalan? Tak ada ya? Jika tak ada, Ustaz boleh berikan kesimpulan untuk kelas hari ini dan kita akhiri dengan doa insyaAllah. Silakan Ustaz. Oke, terima kasih. Ini dalam juzuk yang ke-18 ini kita ada 3 surah Al-Quran, surah Al-Mu'minun, surah An-Nur dengan bagian pertama dari surah Al-Furqan, di mana dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala memberikan perincian kepada kita tentang sifat orang-orang yang beriman. Atau seperti dalam soalan tadi, sifat orang-orang yang layak untuk menjadi penghuni surga Firdaus. Dalam surah An-Nur pula, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang cahaya Allah. Perkataan nur di sini bermaksud cahaya dan ia adalah cahaya Allah. Dan cahaya Allah yang dimaksud di sini adalah cahaya syariat yang menerangi kehidupan keluarga dan masyarakat. Masyarakat yang menjauhkan diri dari perkara-perkara yang keji. Masyarakat yang menjaga adab di dalam rumah tangga dan dalam masyarakat, sehingga mereka boleh menjauhkan semua perbuatan-perbuatan yang keji itu. Dan yang terakhir, bagian pertama dari surah Al-Furqan menceritakan tentang 2 perkara. Yang pertama tentang sifat Al-Quran sebagai Al-Furqan, yaitu pembeza antara yang hak dengan yang batil, dan juga tentang keimanan kepada akhirat dan balasan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah kami dan zuriat kami orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah, jadikanlah kami dan zuriat kami orang-orang yang menunaikan zakat. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara ahli keluarga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.